Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari khotbah Pastor Berry yang sangat memberkati hidupku secara pribadi, dan ini khotbah yang merefleks ke dalam hidupku secara pribadi. Dimana Pastor Berry hari itu berkata bahwa biarkan setiap kita anak-anak Tuhan itu terus memegang yang namanya kasih mula-mula di dalam hidup setiap kita dan rasa tahu diri di dalam Tuhan yang tinggi. Karena kalau kita kehilangan dua ingredient ini, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sangat amat gampang lupa akan semua kebaikan Tuhan. Dan sangat dengan mudahnya kita ini bisa berpaling atau berubah di hadapan Tuhan. Gembala saya berkata di dalam khotbahnya bahwa ketika kita kehilangan kasih mula-mula kita, itu adalah something loss yang begitu besar dalam hidup setiap kita. Setiap kita ini harus memiliki ketakutan dalam tanda kutip. Ketakutan kalau kita ini berubah di hadapan Tuhan. Yang awalnya kasih mula-mula kita itu mau melakukan semua buat Tuhan. Yang awalnya kasih mula-mula kita ini penuh dengan kasih, pengharapan, dan iman. Tapi kalau misalnya karena kita kehilangan kasih mula-mula, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengan gampangnya kita menjadi anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang gampang yang namanya terombang-ambing. Bahkan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sangat gampang untuk kita memang menghakimi. Dengan sangat gampang kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang familiarity, menganggap remeh. Jadi penting buat setiap kita ini butuh yang namanya tanda kutip ketakutan untuk jangan sampai Tuhan aku ini kehilangan kasih mula-mulaku. Jadi butuh ketakutan untuk setiap kita ini. Jangan sampai Tuhan itu berhenti untuk mengubah hidup setiap kita. Karena berkat yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita itu bisa merubah hidup kita, bisa mengubah hati kita, bisa membuat kita itu flip atau flop. Kita ini bisa kehilangan kasih mula-mula kita, atau kita ini bisa semakin jatuh cinta dan kasih mula-mula kita itu semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Gembala saya berkata bahwa di dalam firman Tuhan juga ditulis bahwa ada yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itu adalah hal yang amat paling sulit di antara ketiga itu. Karena ketika kita ini kehilangan kasih, kita akan menjadi anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang kehilangan kasih mula-mula, dan kita akan menjadi orang yang sangat amat gampang untuk yang namanya menghakimi, menjudge, tidak ada yang namanya pengertian, dan kita bisa jadi menjadi orang-orang Kristen yang lupa akan yang namanya kebaikan pemimpin kita, kebaikan gembala kita, kebaikan teman dan kanan kiri kita. Sangat mudah karena kasih mula-mula yang hilang di hadapan kita, yang ada di dalam hidup kita. Jadi penting buat setiap kita ini memiliki kasih yang lebih besar daripada apapun. Karena kita harus tahu bahwa setiap manusia, setiap orang itu memiliki dan sedang ada di dalam proses masing-masing di dalam perjalanan rohani dengan Tuhan. Setiap kita itu sedang lagi di dalam masa proses Tuhan. Jadi gembala saya berkata di dalam khotbahnya, give a room untuk setiap orang melakukan kesalahan. Jangan sampai ketika seseorang atau siapapun melakukan kesalahan, yang lebih besar dari perkataan kita adalah perkataan yang jahat, bukan perkataan yang membangun, bukannya suportif, bukannya setiap kita ini saling menopang, tapi yang malah keluar adalah penghakiman, kata-kata yang merusak hubungan atau apapun itu. Jadi give room untuk sebuah kesalahan, give room untuk yang namanya setiap orang bisa gagal, give room untuk memberikan setiap orang itu sebuah kesempatan. Nah, di dalam khotbah Pastor membuka di salah satu ayat Alkitab, yaitu di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di firman Tuhan itu berkata bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku akan mengampuni saudaraku ketika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Mungkin teman-teman sudah sering dengar ayat ini, dimana ketika Petrus hari itu bertanya kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Dan Tuhan berkata, bukan 7 kali, tapi malah 70 kali 7 kali. Itu yang Tuhan berikan, sebuah perintah, tanda kutip yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang artinya apa? Kasih. Tapi yang saya mau highlight adalah seperti ini. Di hari itu Petrus berkata bahwa jika saudaraku berbuat dosa kepadaku. Nah, Pastor Berry berkata, atau gembala saya berkata bahwa hari itu yang Petrus lihat adalah dosanya, kesalahannya. Yang hari itu Petrus lihat, dan itu akan membuat dia menjadi sulit untuk yang namanya mengampuni. Hari itu Pastor Berry berkata akan sulit buat setiap kita anak-anak Tuhan untuk yang namanya mengampuni seseorang kalau yang kita lihat jauh lebih besar adalah sebuah kesalahannya. Kita gak melihat prosesnya, kita gak melihat
effortnya, kita nggak melihat apa yang mereka sudah coba lakukan, tapi yang hanya kita lihat adalah kesalahannya, dosanya, dan itu akan membuat kita menjadi sulit untuk yang namanya mengampuni. Dan aku lanjut di dalam firman yang Pastor Berry bukakan di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 26. Hari di dalam aku akan shortcut cerita Alkitabnya hari itu, di mana kisah tentang seorang raja yang memiliki hamba-hamba, dan hari itu ada seorang hamba yang memiliki hutang sekitar 10.000 talenta, dan hari itu dia memohon kepada rajanya untuk yang namanya diampuni, karena hari itu dia nggak mampu melunasi hutangnya, karena di hari itu nggak bisa lah hari itu, bahkan hukumannya adalah kalau dia nggak bisa, dia harus menjual istri dan anaknya, saking dia tuh nggak bisa mampu bayar hutangnya. Dan hari itu di dalam firman Tuhan berkata bahwa di dalam ayat yang ke-27, tergeraklah raja itu dengan belas kasihan. Nah, ini yang sedang terjadi di gereja Overcomer. Bagaimana Tuhan Yesus datang memberikan heaven invasion bagi Overcomer dan memberikan sebuah pengampunan yang doesn't make sense. Setiap kami Overcomer adalah orang-orang atau hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. Dengan apapun, saya pribadi, saya gak bakalan bisa bayar hutang saya gak akan pernah bisa bayar atau melunasi setiap apa kesalahan saya, kegagalan saya, setiap dosa saya. Tapi hari itu heaven invasion yang terjadi di Overcomer, Tuhan dengan belas kasihannya, totally dengan hanya karena belas kasihannya mengampuni setiap kami Overcomer dan saya sepribadi. Tuhan hari itu datang dan mengampuni, memberikan yang namanya dibersihkan dari semuanya. Tapi kalau misalnya kita lanjut di dalam ayat ini, ketika hamba itu keluar, nah ini adalah plot twist ya kalau saya boleh katakan. Kalau misalnya Pastor Berry berkata, sebenarnya kapan sih diri kita ini akan keluar siapa kita? Sebenarnya gampang, dengan kita punya gesekan tanda kutip, atau kita punya kita ini harus praktek kepada sesama tentang kasih. It will show you siapa diri kita masing-masing. Nah, di dalam ayat 28 sampai 29, hari itu hamba itu keluar ketika sudah diampuni oleh raja. Ketika hamba yang punya hutang 10.000 talenta ini keluar dari istana raja itu, dia baru saja ketemu sama yang namanya hamba lain yang punya hutang hanya 100 garis bawahi. Tapi hari itu dia mencekik, dia menangkap, dan dia benar-benar mempunyai reaksi yang berbanding dengan raja hari itu yang memberikan belas kasihan. Hari itu dia berkata bahwa bayarlah hutangmu, dan hari itu dia gak memberikan yang namanya belas kasihan. Hari itu gembala saya berkata bahwa setiap kita ini punya yang namanya hutang 10.000 talenta di hadapan Tuhan. Tapi kita juga punya mungkin saudara-saudari kita, mungkin teman-teman kita, atau siapapun rekan pelayanan kita yang mungkin melakukan kesalahan, yang mungkin melakukan something di dalam hidup kita, dan tanda kutip punya hutang 100 kepada setiap kita. Tapi apa reaksi kita? Apakah reaksi kita yang keluar dalam hidup kita adalah sama seperti raja, atau sama seperti Tuhan yang memberikan pengampunan 10.000 talenta dibanding 100 talenta? Itu adalah gap yang sangat besar. Jadi biarkanlah setiap kita ini berkaca kepada diri kita. Apa yang keluar dari hati kita ketika someone melakukan kesalahan? Apakah keluar reaksi penuntutan, penghakiman, atau kekesalan, atau banyak hal? Atau kita mau memilih yang kedua, dimana kita memilih untuk yang namanya memiliki reaksi seperti seorang raja itu? Biarkan kasih yang berbicara jauh lebih besar. Biarkan kita tahu bahwa setiap orang itu di dalam prosesnya Tuhan. Berikan setiap orang itu kesempatan untuk belajar lagi, kesempatan untuk memperbaiki lagi, kesempatan untuk yang namanya melakukan setiap kesalahan. Berikan itu, biarkan itu yang keluar di dalam hidup kita. Karena kalau misalnya kita menjadi seperti hamba yang lupa bahwa sudah diampuni 10.000, kita akan menjadi lebih sulit untuk mengampuni orang yang melakukan 100 kesalahan di dalam hidup setiap kita. Jadi ketika kita ini masih compare kesalahan orang, kekurangan orang, itu akan membuat kita tuh lupa dengan yang namanya pengampunan yang sudah kita terima. Jadi dari khotbah Pastor Berry aku belajar sungguh-sungguh bagaimana kasih mula-mula, bagaimana
rasa tahu diri itu penting. Kalau saja kita ingat di dalam diri, di dalam pikiran, di dalam hati, aku ini hamba yang diberikan pengampunan. Dari 10.000 dibersihkan, tanda kutip diputihkan. Tapi masa sih aku gak mau memberikan pengampunan hanya untuk 100 hutang seseorang. Biarkan itu yang keluar dari hidup kita. Aku ini diampuni 10.000. Dengan apapun aku gak akan bisa mampu bayar. Tapi ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika seseorang memiliki hutang yang lain, biarkan yang keluar adalah hal yang sama seperti raja itu. Ketika keluar, kita tahu diri, aku aja diampuni. Biarkan itu juga keluar di dalam hidup setiap kita. So I hope dari khotbah Pastor Berry ini bisa memberkati setiap teman-teman. Karena ini pribadi sangat memberkati hidupku. Bagaimana aku ini harus benar-benar praktek ini. Karena ini bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita praktek, aku percaya akan ada atmosfer kasih di tengah-tengah kita. Akan ada atmosfer saling menopang, support satu sama lain di tengah-tengah setiap kita. So, I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.